Oke, ketemu lagi bareng gua di Big Nick Fisik. Oke, sebelum gua lanjut, jangan lupa lu subscribe, klik lonceng, komen, and share. Oke, ada gua Big Nick di sini. Kebetulan gua ditemenin sama Yudi, Bro Yudi dan Sis Niken. Sapalah. Salah dulu kamera. Ini orang-orang yang sebenarnya udah nggak asing sama kamera karena mereka juga konten kreator juga sebenarnya. Ya bro. Ya begitulah kira-kira. Kalau Niken yang gua kenal dia aktif di ini juga di Roda 2 juga. Dia doyan touring, si Yudi juga sama. Cuman gua pengen tahu apa ketertarikan mereka sebetulnya atau apa yang membuat mereka terus bertahan di zona itu gitu. Karena gue punya pandangan sendiri tentang hal itu, mungkin bisa jadi sama, bisa jadi juga beda, kan gitu ya. Kita tanya langsung aja sama orangnya. Yud, gue mau nanya nih sama lu. Siap. Ini sebenarnya nggak sengaja kita kesini ya, gue mau kesini nggak sengaja. Ada luar schedule ya. Luar schedule, ada keperluan. Terus kebenaran ini ada makhluk dua ini ya. Ya kita udahlah sekalian bikin konten aja. Gue mau nanya nih sama lu Yud. Oke. Lu kan lama nih berkecimpung di dunia jalanan ya, khususnya di Roda 2, 4, 7 lah selalu itu ya. Lu hobi banget di situ. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin lu nyaman di situ? Kalau Roda 2 yang gua jalanin itu hobi. Hobi. Ya, hobi. Untuk Roda 4 juga bisa dibilang hobi. Hobi. Dari hobi situlah naik roda 6, roda 10, ya kan. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Jalan-jalan yang dibayar. Oke. Seperti itu. Yang bikin lu nyaman apa? Kalau yang dibikin nyaman sih bisa tahu indahnya Indonesia ya. Indahnya Indonesia. Gitu. Okay. Kenapa mesti keluar negeri kalau Indonesia sendiri? Gitu. Indonesia aja belum habis kita jelajahi ya kan? Betul sekali. Ngapain kemana-mana, Indonesia tuh banyak banget ya Ken ya ininya ya. Keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia banget. Kalau lu gimana Ken? Kalau Niken sebetulnya di motor itu komunitas terlama yang dia ikutin dari komunitas-komunitas lain ya. Kenapa bisa lama ada di komunitas motor? Karena ya pertama nyaman. Keduanya ternyata di komunitas motor tuh benar-benar kita tuh bisa ketemu banyak orang. Banyak orang, benar. Dan gue itu tipikal orang yang percaya banget kalau banyak kenal orang akan banyak membuka peluang baru untuk dapetin rezeki lah gitu. Iya, panjang umur juga. Oh, betul. Nah, akhirnya gue kejebur di komunitas motor, bikin gue jadi salah satu founder untuk bikin komunitas, dan ada rasa sayang di komunitas itu dan rasa kayaknya gak mungkin gue tinggalin karena gue yang ngediriin, masa gue hancurin sendiri, gue tinggalin sendiri kan gak mungkin. Lentik itu ya? Iya, lentik. Lady Biker? Iya, lentik, Lady ya. Biker cantik apa? Iya. Ya, kebetulan Ya, gitu berarti pola pikirnya sama. Gue juga kan ada di NCC ya, yang lu tahu ya kan, Yudi juga tahu. NCC juga sama, karena gue ngediriin, akhirnya kayaknya ada rasa gimana ya, rasa tanggung jawab ya. besar. Tanggung jawab yang besar, kita tuh kayak punya beban di pundak. Ketika kita bikin sesuatu, masa ya udah didirikan, dirintis, masa ya. Smoking area nih bang. Wah boleh, Boleh. konten gua boleh ngerokok. Tapi nggak disebutin mereknya kan? Sebetulnya merek kan kelihatan. Siapa tahu disponsorin ya, boleh yang rokok-rokoknya. Terus selama lu semua nih ya berkecimpung di dunia motor, di jalanan itu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang apa ya, nyeremin kali atau bikin lu nervous, grogi, takut mungkin? Kalau gue pribadi roda 2 alhamdulillah belum ngalamin. Belum ngalamin ya? Iya. Lancar berarti ya? Lancar. Roda 4 pun belum ngalamin. Tapi kalau di roda lebih dari 4 ya kan, mungkin horornya karena bajing luncat. Begal gitu ya? Begal gitu kan. Oh berarti lu arah-arah ke Luar Pulau Jawa ya? Keluar Pulau Jawa. Sebenarnya sih Indonesia yang gue pribadi injak, ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu semuanya ujung. Yang gue belum itu
Mungkin Israel. enggak gitu juga, Ya Pak. kan lu ngirim ke Palestina kali kan kesatuan. Yang gua belum Papua injek. ya? Bukan, Sarawak. Sarawak. Brunei. Itu nyebrang. Iya. Nyebrang. Kan Indonesia belum habis. Belum. Masih banyak tempat Tapi indah sampai di ujung Indonesia. lah, perbatasan Yang mepet-mepet lah ya. mepet lah. Mepet. Kalau lu punya Ken pengalaman Kalau yang dia- nyeremin? Malah sebenarnya pengalaman nyeremin itu bukan pada saat touring keluar kota, malah di dalam kota. Di dalam kota? Gue pernah gitu ya, di daerah jalan kecil gitu, lagi enak nyetir motor, tiba-tiba ada yang ketawa di telinga gue. Gue merinding lah sumpah. Beneran, serius. Di Cirebon Jadi maksudnya? iya, gue lagi Ah. di gang rumah-rumah gang gitu, enggak Tuh, bukan lihat tuh, gua bukan merinding, tebel kuburan, banget. bukan apapun. Gue lagi reading, lagi biasa baru keluar dari rumah, mau ke mana gitu, jalan tuh ya ada yang ketawa, tapi anak kecil Oh. ketawa di telinga gue, jelas banget di telinga Hmm. gue ketawa. Gue kan kaget siapa yang ketawa gitu kan, ya aneh banget. Tapi ya udah mungkin apapun itulah yang udah dilupain aja gitu, Dilupain jalan aja. aja. Ya, walaupun bikin Abaikan. deg-degan ya. Di Cirebon itu ya? Oh iya di Cirebon, orang baru keluar rumah di jalan gang biasa. Itu sih kalau selama reading jauh, Malah nggak pernah. enggak sih nggak pernah. Gue malah seneng aja, seneng seru. Walaupun apa ya, walaupun itu jalannya belum, pokoknya jalan yang gelap sekalipun belum pernah ngerasain merinding hebat semerinding waktu ada yang ketawa di telinga gue gitu. Gitu malah di jalan kecil gue ada yang ketawa. Kalau gue mah bukan pengalaman ini ya, maksud gue emang kalau gue emang penakut, maksudnya penakut sama hal-hal yang mistis gitu, emang gue alergi banget. Kayak tadi tuh ceritanya lu baru ngomong gitu Iya. aja, gue udah langsung merinding. Gue tuh sering touring jauh lah ya. Itu kalau udah mulai masuk hutan, apalagi walaupun banyakan nih, gue paling males kalau suruh posisi di depan, atau paling belakang. Oh iya, pengen tengah dong. Iya. Iyalah, jelas. Gue pasti pengennya di tengah-tengah. Iya. Jadi di tengah-tengah tuh Aman Pak, ya. iya, Berasa jadi kayak dilindungi, sugestinya ya. aman, Hilang. sugestinya aman. Karena lampu ke depan, lampu dari belakang ke depan, Iya, jadi gue merasa terang lah ya. terang dan terlindungi. Jadi gedenya badan itu belum Belum tentu tentu. bisa Iya, membuat kita mengatasi jadi rasa iya, rasa takut ya. rasa takut ya sama hal-hal yang begitu, emang parno gue betul. Tetap Iya. ya. Gue belum pernah lihat, tapi amit-amit ya jangan sampai. Tapi kalau denger denger suara ketawa apa, emang gue Sering. makanya gue kalau naik mobil nih, kalau jalan tol itu kaca gue buka semuanya, Karena musik gue kencengin, kadang gue nelfon temen, nelfon siapa yang Iya, Iya, bisa cari hiburan, bisa cari hiburan. temenin Hiburan. jalan ya. Menghilangkan. Memang kalau dikit pun di jalan nggak ngelihat sih, alhamdulillah belum ya, jangan sampai dah. Apalagi kan orang-orang ceritanya ada cewek berhenti, cewek yang bolah gitu ya. Kalau ini sih jangan sampai dah gitu ya. Cuman pasti aja ada rasa tiba-tiba merinding, itu pasti ada pernah tiba-tiba merinding kan, tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba merinding kan aneh gitu. Oke. Terus gini ya, kita kan ikut komunitas nih. Iya. Biasanya kan kalau dalam komunitas tuh ada yang negatif, ada hal yang positif kan gitu. Nah, menurut lu apa sih hal-hal positif yang emang sebenarnya banyak di klub? Kadang itu terkamuflase, masyarakat pada umumnya tuh nganggap kita Jelek gitu ya. jelek gitu. Menurut lu hal-hal positif apa yang sebenarnya bisa di-share nih ke teman-teman dan masyarakat banyak? Kalau berklub itu sebenarnya hal positifnya banyak Banyak banget. banget. Salah satu yang menjadi alasan Niken masuk ke komunitas motor adalah ketika ketemu teman-teman banyak, dan itu meskipun kita nggak kenal, tapi tiba di satu kota nggak kenal, itu welcome banget mereka. Nah, saudara lah ya, Nah, satu gitu. positifnya. Itu kalau misalnya, ini sih pernah sempat berpikir gini, ketika kita mogok di salah satu kota, mogok di jalanan, gitu ya, nggak punya teman, nggak punya saudara di situ, mungkin nge-share aja tuh udah orang udah bisa datang gitu. Bisa datang. Ya kan? Apalagi cewek dong, Ya. kalau cewek yang trouble kayaknya orang cepet banget ya Cepet datangnya banget. gitu, kayak gitu. Cuman ngeliat dari situ, wah solidaritas teman-teman komunitas motor kayaknya kenceng nih. Besar. Mungkin yang lain juga kencang karena dia belum ngerasain nih, tapi di motor memang lebih kencang dari komunitas-komunitas lain yang telah menjadi Terasa banget ya. Betul. Itu gue bahas di Iya. konten gue yang kemarin tuh di KNI itu, Kawasaki Ninja Indonesia. Mhm. Itu gue bahas juga. Brotherhood tuh nomor 1. Iya, betul banget. Tapi Kita- kadang hal yang seperti itu kadang dirusak sama Oknum. Itu apalagi nih banyak banget ladies bikers yang bikin nama ladies bikersnya sendiri jadi nggak bagus karena
mereka misalnya udah trouble minta dibayarin anu lah, inilah, itulah, itu sampai ke minta ke hotel lah, manjil-manjil gemes gimana. Itu sih yang bikin rusak ya. Gitu. Rusak ya. Itu bikin gemes lu juga berarti. Gemes banget. Terus apa lagi sih, kayak kita juga sebenarnya di komunitas motor sering banget kan melakukan banyak hal sosial kan, kayak bencana alam, baksos ya, terus bagi sembako dan sebagainya. Apalagi puasa ya. Ya, bulan puasa, bagi takjil, buka bersama bareng di panti. Sebenarnya banyak hal positif yang banyak klub banget itu lakukan ya. Masyarakat malah nggak tahu lagi. Pengalaman lu gimana, Yud, sama kegiatan-kegiatan sosial gitu? Selama gua di komunitas atau di klub, bisa dibilang second family ya. Second family, ya. Itu yang gue bilang. Keluarga kedua. Keluarga kedua. Selain kita sehati kita nih. Iya, keluarga di rumah, keluarga besar gitu kan. Ini kita punya keluarga lain. Punya keluarga kedua yang tidak sedara. Ya, saudara tapi tak sedara. Saudara tapi tak sedara. Tapi lebih dari saudara. Iya, kadang yang saudara aja kita sulit. Iya. Jadi tidak bersaudara gitu kan. Maaf. Tapi memang kenyataan sih. Ya realitas sih gitu kan. Ada juga gitu kan. Nah, di sini dari situlah second fam, second home kalau ada sekre gitu kan. Di situ kita bisa sharing tentang kendaraan yang kita pakai, kita sharing tentang pekerjaan, ya kan, atau usaha apapun itu kita bisa berbagi. Tuh. Gitu, entah trouble gitu kan di kendaraannya, seperti itu. Harapan lu apa sih kalau ngelihat klub-klub sekarang tuh kan banyak anak-anak baru ya yang gua lihat ya, maksudnya anak-anak banyak anak SMA ya. SMA banyak banget. Kalau angkatan gua dulu, angkatan gua dulu, perasaan yang namanya klub itu, biker itu rata-rata banyak usia mapan. Kalau sekarang lebih banyak anak-anak sekolah. Nah, input lu apa ya kira-kira untuk mereka supaya jadilah pengguna jalan yang baik, jadi biker yang baik? Itu menurut lu gimana tuh? Mungkin kalau dari pelajar mengikuti safety riding belum boleh atau belum bisa. Dengan masuk klub atau komunitas mungkin langkahnya akan bisa. Iya gitu kan. Selama belum 17 plus ya. Iya, jadi mengikuti aturan atau rules di perjalanan gitu kan. Selama di jalan kita menggunakan jalan sesama gitu kan, pengguna jalan tidak arogan. Tidak arogan. Tukang cilok lewat suwe. Backsound. Kalau menurut lu gimana, Ken? Kalau nih Ken ya, sebetulnya anak muda sekarang ya walaupun itu usia terserah berapapun, tapi tetap masuk komunitas itu apa sih tujuannya gitu. Tapi memang kebanyakan anak-anak muda sekarang mungkin masuk ke komunitas akan jauh lebih baik. Dari awal dia dari muda sudah masuk komunitas, jadi dia belajar gimana caranya menghargai orang lain. Oh iya, benar-benar masuk. Gitu ya. Cuman memang yang namanya masih muda kadang juga ada emosi yang ya namanya anak muda ya punya rasa, wih gue keren nih misalnya komunitas. Dan rasa keren, rasa bangga itu kadang berlebihan. Jadinya arogansi. Betul. Nah itu yang mungkin mesti anak muda sekarang ini mesti rada dikurangi nih, rada direm gitu, arogannya gitu. Karena di komunitas malah sebetulnya kita belajar untuk sabar, menahan diri, sama rata, sama rasa gitu tuh. Kayak gitu, saling menghargai, tenggang rasa dan sebagainya. Itu di organisasi lebih, di komunitas dijalankan. Ya gitu. Kayak ini hampir sama kayak anak pang gitu ya. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Iya. Jadi kita semua sama. Betul itu. Ya. Terus jalanan itu kan bukan punya kita sendiri ya. Yes, betul. Bukan punya biker gitu. Jalan itu punya umum. Semua pembayar pajak rakyat Indonesia punya hak yang sama menggunakan jalan raya dengan aman, nyaman gitu kan, nggak boleh terganggu. Ya jelas kan kalau komunitas motor itu sebetulnya esensinya adalah baiknya menjadi mitranya Polri, memberikan contoh yang baik, berlalu lintas. Jadi jangan sampai kita di jalan arogan. Orang akan berpikir ini komunitas motor kok arogan, ini komunitas atau geng motor itu yang
jadinya jadi tidak bisa dibedakan. Pokoknya SIM harus punya, Ya itu. STNK harus bawa, helm kudu pakai. Ya artinya Safety riding. Apa yang memang dicanangkan oleh pemerintah atau Polri dalam hal ini, ya emang harus diikutin kan Iya. gitu. Ya karena baik. Iya karena baik. Kadang Safety buat kita sendiri. betul. Karena kepala nggak ada di toko. Nggak ada. Semen Nggak ada banyak. operasi yang ada ya. Kepala pecah. Gak ada yang Repot. disewakan ya kepala. Iya, mau ngutang di mana? Ngutang kepala dong kan repot. Kalau pihak Satlantas hanya mengingatkan sebenarnya ya, itu untuk safety si pengendara sendiri gitu Betul. kan, helm atau surat-surat, Betul. identitas diri gitu kan, seperti itu sih. Cuman kadang kitanya ya. Kitanya Iya. yang lalai atau Yuk, kenapa Pak? menyepelekan. Mas nggak bawa helm? Deket Pak di rokok. Iya. Sedangkan gitu. ya kan. Musibah nggak tahu. Nggak tahu. Mesti bagi Ya. nggak ada yang tahu. Dorong Iya. sini sono, Banget. tahu-tahu kejedot apa ya kan? Iya. Iya. Oh iya itu pengalaman banget tuh teman gue kan keluar dari rumah mau pergi baru keluar Keluar rumah. set adu bagong motor dengan motor. Udah hilang giginya berapa gitu. Baru keluar. Nggak mati itu ya. Belum ada. Keluar rumah adu bagong. Tapi dengan nggak matinya itu justru kerugiannya sangat terasa ya. Padahal itu padahal dia baru keluar rumah tapi nggak pakai helm, memang nggak safety gitu karena ngerasa dekat lah keluar rumahnya. Adu bagong dengan motor lagi, habis tuh giginya. Kasihan banget ya sebenarnya hal Sayang yang banget. begitu nggak harus terjadi ya sebetulnya. Betul. Iya. Meminimalisir kemungkinan ya. Gitu. Kadang gini ya, Ken, gue berpikir ya, kita kan semua bertiga nih pasti punya banyak pengalaman sebetulnya. Nah pengalaman-pengalaman itu kan harusnya bisa kita share Iya. ke teman-teman. Tapi kadang teman-teman yang baru-baru ini ya tadi, karena mungkin pada saat itu pun gitu di usia saya atau usia gue itu seusia mereka, mungkin nggak bisa dengar omongan orang lain kan gitu. Tapi harapan kita di sini sih teman-teman nih pendengar atau yang nonton acara gua yang usianya katakanlah masih 18 Remaja. 20 ke bawah Iya, lah usia-usia masih remaja. remaja. Dengerin kita ngomong. Dengerin kita ngomongnya nggak? Iya. Terus dijalanin. Kenapa? Karena kita lebih dulu Udah duluan ngelakuin hal yang merasakan, ya. ugal-ugalan yang segala macam. Iya. Timbulnya jatuhnya cuman rugi. Rugi. Yang rugi bukan cuma lu, keluarga lu, Keluarga. orang tua lu, Iya. repot ya nggak? Betul. Motor masih nyicil, Benar. ya nggak? Motor Iya, aja iya. udah nubruk, repot, orang tua nangis-nangis, aduh, lu masuk rumah sakit, biaya gede ya. Iya banget. Artinya banyak hal yang sebetulnya secara positif bisa kita ambil ya Ken ya. Betul banget. Menurut lu apa lagi Ken yang bisa menjadi Ini Ini yang ya. gua rasain ya. Ini gua mau share ke teman-teman semua apa yang terjadi sama gue nih. Gue sama Yudi kenal di dunia motor dan akhirnya sekarang kita berdua bikin bisnis bareng. Bisnis Itu yang tadi bareng. gue bilang kenal banyak orang itu membuka peluang apapun, Usaha. terutama rezeki. luar biasa? Gue tuh percaya banget sama yang hal seperti itu. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang yang akan terbuka kemudian. Bukan berarti hitungan nih, temen-temen nih harus ngasih rezeki Iya. ya. Tapi memang alhamdulillahnya itu benar gitu. Gue ngerasain sendiri karena gue kenal sama Yudi itu di motor dan peluang usaha kami berdua akhirnya juga terbuka gitu. Iya. Kerjasama itu gitu dan beberapa klien kita adalah anak motor juga Iya. ya nggak? Artinya mendapatkan sebuah manfaat itu sah. Yes betul. Yang penting tidak memanfaatkan. Betul. Ya, artinya memanfaatkan itu berarti konotasinya terkadang Ya, kurang baik ya, ya. betul. Tapi kalau mendapatkan manfaat dari sebuah Pertemanan, organisasi, organisasi. pertemanan itu menurut gue ya Sah-sah sah saja. saja dia Itu baik-baik anggap aja baik-baik sebagai aja. kayak bonus ya rezeki itu bonus. Bonus, gitu. betul. Nah, Gue juga sama, gue banyak dapat rezeki ya awalnya dari klub gue gitu kan. ya minimal ketika kita di jalan butuh bantuan nyari tambal ban lah ya. Karena gue sempet nih ceritanya ada anak-anak teman-teman dari Jawa Tengah mau pulang ke Jakarta, taunya bannya pecah. Bingung nih, dia menghubungi teman-teman seklubnya di sini mungkin nggak ada yang datang dan nggak ada bingung mau kemana lagi. Akhirnya menghubungi gue yang beda klub. Beda klub. Walaupun masih satu merek ya, Yeah. beda klub satu merek. Alhasil mereka minta tolong dicarikan bengkel itu posisi jam 1 malam, jam 1 pagi ya. Ya. Gue cari bengkel dari temen yang berbeda klub lagi. Dapat.
Artinya Gitu. Dipermudah. Iya. Artinya semuanya sebenarnya mudah. Karena perkenalan itu kan pertemanan itu Iya. gitu. Gue pernah bilang di konten gue sebelumnya tadi yang gue cerita soal KNI itu ya. Lu mau nilai dari segi apapun, berorganisasi, berklub tuh banyak untungnya, ya nggak? Nggak cuman, maksudnya nggak cuman keuntungan tadi selaku saudara, banyak saudara apa itu udah jelas lah ya. Iya. Kalau mau dihitung materi kan bisa. Betul. Bisa begini, gue berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Kita udah bawa duit nih, buat makan, misalkan buat nginep. Tapi terkadang kawan-kawan kita di kota tersebut, kita berhenti nih, makan kita dikasih. Dikasih. Hitung tuh, cling berapa habisnya ya nggak? Kita dikasih nginep misalnya, Iya. cling berapa duitnya? Itu kalau misalkan diuangkan pun artinya nilai ekonomisnya berklub Iya. ada Sebenarnya manfaatnya. ada. Makanya jangan pernah menilai sesuatu itu hanya selalu dari uang, dari materi. Artinya berklub itu memang benar-benar kalau buat gua gitu ya, mungkin lu juga sama. Kita bawa banyak manfaat gitu ya Betul. buat kita ya. Betul. Rezeki itu tidak hanya berupa rupiah, Tidak tapi berupa rezeki rupiah. juga ada ilmu, pertemanan, persaudaraan, Betul. dapat teman baru yaitu rezeki, Betul. dapat cobaan juga jadinya rezeki gitu ya. Kayak gitu sih Semua tergantung ini ya, tergantung Menyikapinya. menyikapinya. Perbanyaklah bersyukur. Nah, Benar. ya. Enggak, Pak Ustad. Benar ya? Iya kan? Subhanallah. Kalau orang udah bersyukur, apapun ya cobaan Yang kita pun, dapat, iya, ya. walaupun cobaan Ya, nikmat aja gitu loh. Kalau lu kurang rasa bersyukur, dapat duit pun lu ngenyek sama Nggak Tuhan akan ya. pernah cukup. Jadi ini dapat 10 juta. Banyak Kok cuma 10 juta sih? Ya. Iya, kok cuma 10 juta. Coba kalau gua begini dapatnya 100 juta. selalu Iya. berasa kurang. Selalu berasa kurang, itu yang membuat manusia menderita ya. Iya, betul. Nah, kami ini kaum pencinta jalanan ini sebetulnya ya tadi kaum bersyukur. Kenapa? Lebih banyak menghabiskan waktu di Jalan. kadang kita ngebut, ya enggak? Iya. Makin ngebut, makin dekat dengan Mau. Tuhan. Mau. Iyalah. Makin ngebut kita makin dekat dengan Tuhan dong. Artinya sama dengan ibadah. Itu menurut aliran Yudi. Jadi Diljana. iya. Diljana. Artinya banyak cara menuju dekat dengan Tuhan ya. Dengan ngebut pun kita bisa makin dekat, makin ngebut makin dekat dengan Tuhan. Cuman ya jangan jangan ditiru lah. Itu dekat dengan Tuhan dengan cara yang salah. Iya. Ken, obrolan kita nih hari ini kan sebenarnya kalau kita nanti ya teman-teman yang dengar dari awal sampai akhir, sebetulnya banyak banget hal-hal positif dan manfaat yang Iya, dirasakan ya. insyaallah, amin. Asal tadi teman-teman mau mendengarkan dan Mau nge-subscribe sih sebenarnya. subscribe itu penting ya. Penting, Ya, sangat bermanfaat. sangat ya. bermanfaat. Karena kita bikin konten itu nggak gampang Iya, ya. betul. Lu kelihatannya kan cuma begini ya kan. Iya. Tapi perjalanan dari sana ke sini. Iya, perjuangannya. Perjuangan. Mikir mau nanya apa Mikir mau ya. nanya apa, Moodnya, naikin moodnya. moodnya naik, Iya. bener, naikin mood tuh yang sulit. Susah. Gua kenal Niken ya, dia moodnya lagi jelek, lagi sedih, lagi galau, lagi apa, tapi naikin moodnya itu ya kan di Iya. depan kamera. Itu kan karena dia di acara kan, kalau acara pasti ada kamera, Ada segala- banyak orang lah ya. ada banyak orang di depan umum tuh naikin mood tuh sulit. Kayak orang bikin konten, moodnya lagi gak asik sebenarnya, tapi momennya dapat. Oh, Iya, kena ya. Iya, momennya kena. Kena Jadi bisa iya, juga. dipaksain kan kita harus Iya. bikin, ya akhirnya naikin moodnya itu yang sulit. Makanya Sulit. yang subscribe itu adalah support kita ya. Iya. Support. Yang subscribe itu adalah support kita. Yang support Betul. kita, iya. Oke, Niken, Yudi, Siap. thank you banget waktunya. Makasih juga. Udah mau bikin konten bareng. Nanti dia kayaknya kalau udah Gantian ya? udah jalan lagi kita Berbalik, collab ya. iya. Gantian. Oke, teman-teman, sekian dari Big Nick Bisik ya. Banyak hal yang sebenarnya hal positif yang bisa diambil dari obrolan kita ya Ken ya. Iya. Jadilah pemuda Indonesia yang baik dan berjaya. Intinya itulah, jangan melanggar aturan, Yes. manfaatkan segala sesuatu dengan baik dan ambil segala sesuatu. Semua pasti ada hikmahnya. Betul. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur, betul. Oke, benar ya kan ya? Bersyukur. Bersyukur. Makanya bersyukur itu adalah awal dari Segalanya.
Segalanya. Oh iya. Segalanya keindahan, kebahagiaan itu berawal dari syukur ya. Syukur. Betul. Oke, thank you kawan Big Nick Bisik. Sampai ketemu lagi di acara dan gelombang yang berbeda. Jangan lupa pastikan lu subscribe, komen, Like, share. share. Oke, see you. Bye.